Ibu yang saya hormati, ini kalau saya sebut dengan perubahan kurikulum yang baru, Bapak Ibu itu termasuk kelompok prematur. Prematur itu belum saatnya tapi sudah bebek. Itu satu sisi, tapi sisi lain Bapak Ibu berarti curi start. Karena yang akan di launching besok tanggal 10 itu baru akan saya sampaikan tanggal sekarang dulu. Kan berarti cepat ya. Tanggal 10, 9 sampai 11 itu saya ada di Lampung. Tapi nanti malam itu berangkat ke Medan, dari Medan langsung ke Lampung. Mau launching kurikulum yang di Kemenak KMA 450 tahun 2024 tentang implementasi kurikulum di madrasah. Jadi isinya hari ini, tapi nanti bukti fisiknya besok tanggal 10. Kalau saya kirim sekarang boleh Pak. Jadi bukti fisik nanti tanggal 10 di launching secara tentang termasuk panduannya. Panduannya itu antara lain panduan bagaimana menyusun kurikulum merdeka. Kalau dulu namanya KOM ya. Alias nama sih nggak usah dipikir, bakal ambil terus. Pungutan orang tahu, tapi itu bukan nama. Kayak alias tapi namanya kurikulum madrasah panduannya yang pertama. Yang kedua panduan pembelajaran dan penilaian garis miring assessment atau development assessment. Makanya kalau Bapak Ibu fokus ke nama, jadi nanti isinya aja. Kemudian yang ketiga panduan P5RA. Ini semua ada perubahan tapi enggak substantif kecuali P5RA sama pembelajaran dan assessment. Struktur kurikulumnya apalagi diganti tetap kecuali yang MA. Itu agak berbeda jauh. Tapi kalau MI tetap. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi sertifikasi Bapak Ibu ya. Jadi tetap Bapak Ibu yang PPP percaya. Jadi nggak efek. Karena takutnya itu mau pakai kurikulum seberapa pun sing penting saya ya nggak usah dipikir mau. Kemudian panduan mapel pilihan bagi MA. Nah, kemudian yang struktur kurikulumnya ini sebelum masuk ke ini saya informasi yang baru aja dulu ya. Struktur kurikulumnya itu hanya ada dua, yaitu untuk madrasah. Kalau yang MI tak satu tetap. Kemudian yang MA, yang MTS tetap satu, yang MA itu ada dua, MA dan MAK. Kalau dulu banyak sekali ada program pengembangan, keterampilan dan ada semua. Sekarang tinggal diganti dua. Strukturnya masih sama. Kemudian Bapak Ibu mau belajar silakan dan efek tetap sama untuk MI. Kemudian isi dari kurikulum komnya, kurikulum madrasah dulu saya sebut kurikulum madrasahnya, sebab namanya kurikulum satuan pendidikan sekarang. Itu sama. Maksudnya sama bisa copy paste Pak. Maksudnya sama substansinya. Kalau sama dengan isinya kan udah biasa kan sama dengan isinya dari dulu kita bisa sama isinya karena sama MI Hadusari dengan gimana kita kan sama kan. Itu udah biasa tapi substansinya nggak ada perubahan dengan kurikulum. Hari ini karena mohon maaf saya sih janji sama Bu Nunung 2 hari ya Bu ya. Jadi sama 2 hari. Begitu saya sudah bilang ternyata diberitahu nggak bisa. Jadi ini seharusnya agak siang saya ke Jakarta. Tapi udahlah saya izin berangkatnya nggak terlambat. Berangkatnya besok pagi. Biar nanti saya sama Adi Benar mau sampai jam 12 malam minggu kalau mau. Tapi nggak mau, jadi saya kan enak nawarkannya. Tapi hari ini pun saya berikan untuk Adi Benar semau-maunya, sepuas-puasnya, sak mau. Saya kenapa berani menyampaikan ini jadi wajibnya terpaksa jadi paling sedela kan jadi enak kan. Nah Bapak Ibu, saya akan lebih fokus karena harusnya 2 hari. Itu saya akan lebih fokus kepada bagaimana sih pembelajaran sebenarnya yang di kurikulum merdeka, yang khususnya di pembelajaran bersama yang sekarang kan masih galau. Anak munggah, anak korak, anak berkaitan dengan ulangan tujuan pembelajaran ATP. Udah kan masalahnya masih bukan. Ulang itu buat biasa Bapak Ibu udah biasa ngajar, masuk kelas. Apapun kurikulumnya Bapak Ibu tetap aja masuk kelas. Lah ngefek kan? Lah ya, perkara mulangnya maksimal dan tidak urusan kayak ini. Lah sing penting lebih kelas judulnya ulang. Kan udah berarti tanpa kurikulum Bapak Ibu lebih hebat. Luar biasa. Nah, cuman yuk kita nanti karena output sekarang Bapak Ibu memang saat ini belum merasakan antara misalnya saya mengajar dengan kurikulum pola lama dengan sekarang Bapak Ibu sekarang nggak merasakan betul.
Jadi tetap aja sama, anak-anaknya nanti hasilnya sama. Tapi 3 tahun ke depan jenengan akan tertinggal dan menyesal seumur hidup. 3 tahun ke depan, karena kebutuhan pangsa pasar. Nanti anak keluar, sekarang yang Bapak Ibu ajar 3 tahun berikutnya akan beda sekali kebutuhannya. Kebutuhan masuk ke MTS-nya, kebutuhan masuk ke pada saat kehidupan dunia nyatanya, itu akan beda jauh. Jadi pendekatan itu yang harus kita rubah. Nah, orang itu ada 2 hal. Orang itu ada 2 dimensi pada saat menerjemahkan kurikulum, Pak. Jadi pada saat kurikulum datang itu orang ada 2 hal. Dalam mengimplementasikan ada 2 tipe. Tipe pertama, fokus di administrasi kurikulum. Itu fokus pertama, tipe orang pertama, kelompok pertama. Penting, ya penting. Cuman ada yang lebih penting lagi. Fokus yang kedua adalah tipe orang yang fokus di substansi kurikulum. Bedanya di mana? Kalau administrasi kurikulum, yang capek fisiknya, yang capek fisiknya aja, karena nanti Bapak Ibu belajar TP, ATP, ngeprint, ya kan, download sih mau kamu muter-muter, bawa pengen telu ibu pintu. Ya kan itu kan capek fisik, Pak. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan madrasah, guru sama pengawas. Yang diuntungkan administrasi benaku beres lengkap, akreditasi siap itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya, kan itu pilihan. Dampaknya itu memang yang diuntungkan guru orang tiba itu pengawas kalau kepalanya. Pengawas sudah berhasil, gurunya sudah punya akreditasi, madrasah itu senang akreditasi tenang A, gitu loh, karena lengkap itu. Maka pada saat orang berpikiran itu, yang dipelajari fokusnya adalah bagaimana cara nyusun TP, karena nanti kan tidak ada KIKD itu. Yang kedua, bagaimana cara nyusun ATP. Yang ketiga, bagaimana cara nyusun modul biar dapat produk modul itu semua. Nanti kan lengkap administrasinya gitu. Bagaimana cara menyusun kisi-kisi. Jadi cara-cara kayak gitu yang dipelajari. Itu butuh waktu 1 tahun nggak akan selesai. Contoh kasus yang dulu, setiap KKP mesti pukulan, gawe RPP, pukulan, gawe silabus. Terus 1 tahun itu nggak selesai loh Bu. Tesnya udah lengkap. Itu setiap tahun pun nggak akan selesai. Nah, itu jadi yang paling penting kita garis bawahi dampaknya. Kalau melihat kurikulum dari sisi administrasinya, maka yang diuntungkan bukan siswa. Tuh. Yang diuntungkan guru. Jangan lihatlah Pak, aku suka dibayar siswa daripada di kepala ya monggo. Kan gitu ya Bu. Enak kan hidup. Suka aku mau bocah orang patiano, tapi sebenarnya aku aman Pak karena pengawas. Monggo. Kenapa Pak? Itu pilihan. Nah, yang kedua itu substansi kurikulum. Apa itu substansi kurikulum? Sebenarnya perubahan nyatanya di mana, isinya, substansinya bagaimana, yang nanti berdampak kepada perubahan Bapak Ibu ngajar, perubahan Bapak Ibu mengelola anak, dan itu yang capek bukan fisiknya, psikisnya. Itu psikis. Karena apa? Saya harus belajar banyak. Saya harus mengetahui bagaimana menghadapi anak yang berbeda. Saya harus bagaimana cara menghadapi anak yang antara penguasaan materinya berbeda. Bahwa saya baru menghadapi anak, nanti kalau pulang kira-kira dari pelajaran ini bisa dipakai untuk apa? Yang momen pikirannya. Tapi dampaknya yang diuntungkan peserta didik, masyarakat, orang tua khususnya. Tuh. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Itu nanti saya kasihkan semua. Cuman fokusnya kalau Bapak Ibu minta 1 hari fokus di nomor 1, Bapak Ibu gak akan selesai. Tapi saya kasih jalan tol. Bapak Ibu untuk yang fokus di administrasi, Bapak Ibu sekarang akan saya berikan teknik yang tidak perlu memat. Jadi kalau ada pengawas minta RPP atau modul ajar untuk capaian pembelajaran energi, kemudian tujuan pembelajaran siswa dapat memahami tentang konsep energi, gak usah lama-lama. Bu, tunggu ya Bu, 1 menit saya printkan gitu loh.
Padahal di laptop belum ada. Caranya? Mau? Makanya kalau yang pertama nggak perlu undang saya, harusnya kalau administrasi nggak perlu undang saya. Oh, Bapak Ibu ujung-ujungnya juga download. Ya kan, kalau ngapain repot-repot undang saya? Itu repot-repot undang saya itu kalau hanya administrasi. Bapak Ibu rugi besar karena tanpa saya itu Bapak Ibu bisa. Itu nanti tapi akan saya berikan setelah libur balik tuh. Nah, teman juga saya balik bulan tujuan ini nomor digital. Ini nanti pendekatan yang kedua inilah yang paling penting. Nah, saya langsung aja nanti langsung Bapak Ibu praktek. Langsung Bapak Ibu sudah dapat CP yang baru untuk mapel umum? Belum? Ya nanti di-share. Ya, yang nomornya 032 sama Bu. HR tapi 2024. Jadi yang 032 yang 2022 itu sudah kepake. Namanya sama 2024. Pak, ada perbedaan sirman? Nggak ada sih. Substansinya hampir sama. Cuman urutan sama fasenya di materi di fasenya aja. Sambil contoh, ada yang ngajar kelas 5-6? Ini kelas 5. Ya kelas 5 atau Bu, sekarang 5-6 berarti boleh milih 5. Ada yang ngajar kelas 5? Ada. Langsung. Kelas 2 semua ini. Baru mulai, belum masuk. Ya kemarin kan ngajar kelas 5. Kemarin nggak ada kelas 5-nya ya? Ya kan ada. Ya wes lah, terserah jenengan sih penting jenengan bahagia lah bersama. Nah, ada materi. Ini fase berarti fase bahasa ajulah fase wes lah kelamaannya. Ada materi namanya tempat makhluk hidup ya, tempat hidup makhluk hidup. Tapi jangan nanti makhluk hidup sih, materinya makhluk hidup. Pernah dengar nggak tuh yang ngajar guru kelas ini? Nek kepala sih wajar lah, ngerti nek kan bagaimana cair kalau tanda tangan ya Bu. Bos kapan ngono kan kepala tak wajar. Guru ini guru. Ada materi yang di fase berarti fase C kelas 5 kelas 6. Kelas 5 berarti kan belum. Ini baru fase A kemarin ya? Baru fase A aja ya, sama fase B ya. Ya satu turunkan aja fase B lah. Ya kan? Wah, lah kamane ya. Ada materi di sana tentang energi. Ada materi energi. Nah, perbedaannya sangat jauh loh Bu. Ngajar materi energi zaman waktu kurikulum sebelumnya sangat jauh. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarnya masih sama dengan yang lalu, berarti Bapak Ibu administrator, bukan substansi kurikulumnya. Beda jauh, sangat beda. Bedanya di mana? Pada saat ada materi energi apa materi sumber daya alam apapun lah ya, atau materi tentang makhluk hidup, apa ekosistem, apa habitat, kan ada materi semua di IPA itu kan. Ya, pertanyaannya tetap ekosistem adalah gitu loh, ya kan? Itu dibuat jenengan no. Pak, kan juga soal aku ikan ya, tapi kan nanti pada saat keluar di madrasah kan nggak ketemu jenengan, ketemunya sama orang lain, orang masyarakat yang bukannya beda, gitu. Saya lanjutkan dulu aja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi belajar itu nanti harus kita rubah lah. Ini yang satu hari ini saya lebih fokus ke situ. Nah, Pak, kalau ngajar energi sih gimana Pak caranya? Biar nanti itu yang sesuai dengan kurikulum mereka, tidak hanya sekedar kayak pola lama tadi. Hari pertemuan pertama pengertian energi, pertemuan kedua jenis atau macam-macam energi, pertemuan ketiga apa itu? Manfaat energi, pertemuan keempat jenis-jenis perubahan energi, gitu kan? Materi semua, apalan semua. Jadi habis belajar energi 4 kali pertemuan nggak ngefek bagi dia. Itu yang namanya Bapak Ibu tidak mengembangkan kompetensi peserta didik, tapi mengembangkan hafalan peserta didik. Ya, nggak tanya Bu, sekarang nggak penting kalau hafalan. Hafalan kalau dulu itu memang penting Pak. Nggak ada Google, nggak ada Firefox, nggak ada apa. Dulu itu memang penting. Tidak bisa di Bandung dibuatlah peta Bandung, malah petanya dibuta-butain. Kan gitu kan ada peta buta ya dulu ya. Maksudnya biar hafal banget gitu loh. Sekarang Pak nggak perlu belajar peta Bandung. Handphone bisa nonton aja tempat. Tapi Pak dia jadi peta maning.
Maka yang diajari bukan bentuk petanya, tapi interpretasi peta. Itu perbedaannya di situ. Nah, insya Allah detail lah. Kalau Bapak Ibu sabar sampai sore nanti semua mapel saya kasih contoh-contohnya satu-satu. Termasuk mapel agama. Bagaimana ngajar ini? Ya Bapak Ibu ngajar misalnya ya akidah akhlak pada orang tua, ya udah dalil, hukum, jenis apa saja yang harus dilakukan pada orang tua. Apalan dok, benar nggak sih Bu? Pasti terus nah. Ya orang apa sih penting sekolahnya sih ngatur. Tapi kan kasih namanya nanti, kasih namanya. Sekarang belum merasakan bukan karena memang perubahannya kan baru. Jadi nanti akan suatu tsunami besar bagi anak-anak yang mendapatkan itu dengan anak-anak yang sudah mengetahui dengan kompetennya kan beda jauh. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada perubahan substansi pada saat pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya sekedar Bapak Ibu yang ada di buku disampaikan kemudian anak ditanya bisa, bukan. Kalau itu nggak perlu lagi ada Bapak Ibu dulu. Cukup. Nah, kamu besok membaca ekosistem pengajaran dan sebagainya ya, kamu baca apalin. Ya, itu nggak usah guru, nggak apa-apa, orang tuanya bisa. Kasih aja tulisan syarat-syarat lulus, syarat-syarat naik kelas 5 MI. 1, apal ini. Mesti orang sana gurunya apal. Buktikan boleh. Kalau Bapak Ibu pengen belajar hanya untuk menjawab soal, bisa kan? Dulu memang cermat jadi gitu. Nah ini yang yuk kita coba. Jadi bukan masalah Bapak Ibu kompetensi guru, enggak, kompetensi guru sudah hatam kompetensi, sudah hatam kompetensi. Pati-pati dari guru mesti bisa nulis assalamualaikum. Udah berarti kan kompetensinya sudah selesai. Tinggal nalar aja yang perlu dikembangkan anak-anak kita. Nah karena itu maka ada 3 tahapan. Harusnya ditulis orang bentuk kan. Yes. Ada 3 tahapan bagaimana agar pembelajaran itu bisa begitu satu tujuan pembelajaran nanti dampaknya tidak hanya hafalan, tapi anak kompeten betul tentang apa yang diajari. Tahap pertama itu penanaman konsep. Dan penanaman konsep itu tidak harus hafal. Contoh kecil ya. Rukun Islam ada berapa kali pertemuan? Yang ngajar fikih ada. Yang ngajar fikih mana fikih? Belakang. Gak hadir. Nah, jadi gini, saya itu senang ketemu sama guru. Orangnya kan nggak mau riak ya. Meskipun dia spesifik ahli fikih tapi nggak ngomong saya Pak, karena dia. Tapi memang adil. Itu alasan pertama. Alasan kedua memang adilnya itu posisinya ada di selatan kalau di peta Tegal. Jadi sulit untuk mengutarakan apa yang ada di dalam. Ya, betul ya? Ya sulit diutarakan karena udah biasa posisinya di selatan. Oke, setiap saya ketemu banyak memang gitu bertanya. Guru fikih ada nggak ada? Guru IPA nggak ada? Guru bahasa nggak ada? Ya, saya pikir lah ini guru pencaksilat semua. Fikih contohnya, ini yang dia tahap 1, 2, 3. Tahap pertama penanaman konsep. Penanaman konsep begini, contoh materi sodako bisa. Boleh nggak Bu saya sambil berdiri? Boleh. Ya kayak ini begini. Sini orang akan. Ya. Jadi gini, ada materi tentang sodako. Ya. Sodako itu pertemuan pertama itu habisin konsep, tidak harus hafal Bapak Ibu kan memperbanyak konsep senangnya, jadi kan nggak cukup waktunya. Maka di kurikulum mereka sebenarnya esensinya saja. Itu yang namanya materi esensi ya. Jadi kalau materi tentang sodako, saya nanya, buku tentang sodako ada berapa Pak? Judul kira-kira yang Bapak Ibu bayangkan? Ratusan aja? Banyak ya. Nah kalau diberikan anak semua tentang sodako itu bisa tuh sampai madrasah 6 tahun juga nggak selesai dia belajar tentang sodako. Kalau materinya, ya Bapak Ibu dipaksa 4 kali pertemuan lah yang nggak akan cukup. Pak, materi aja nggak cukup Pak, sampai lulus pun nggak akan cukup kalau bicara sodako. Maka di kurikulum itu kasih namanya esensinya saja. Apa itu esensi? Itu anak itu namanya esensi. Bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu mesti ini kan kalau pengen anak pakai psikis nanti, tapi nanti saya bantu dengan yang benar sama itulah Bapak Ibu sekarang mikir mau apa jadi sebenarnya, kalian dan orang akan mikir lah ya.
Mesti ora gelem lah kakek mikir mesti. Wis paham enggak? Aku 20 tahun nang MI kok. Umat Allah. Kusut. Jadi masih gampang-gampang baris Pak. Tapi sing penting berubahnya dulu. Nah, pada saat ngajar pertemuan pertama itu konsepnya contoh. Kira-kira untuk anak MI sedekah, Bapak Ibu bisa kira-kira sendiri kalau guru udah biasa kalau dia memang spesifik ngajarnya fikih, mesti ngerti. Tapi kalau MI memang guru yang serba mau bisa tahu maksudnya. Baiknya gelem bisa tahu maksudnya. Kadang-kadang PD itu perlu tambah ke PD-nya aja lah. Guru yang serba mau. Yang udah sakit ngajar bahasa Inggris. Ya gelem daripada kurangan saja. Nah itu guru sebelah mata berapa tidak apa-apa yang penting mau belajar. Nah sekarang saya nanya, saya tambahkan. Jadi pertama itu cari esensi misalnya apa? Oh sodako, kudu ngerti arti sodako diisin bocah oke. Ji arti nomor lorone cara-cara sodako bidiri sodako sama infak. Bisa ngerti? Persakakan bu dalil oke dalil tambah pak dalil. Berarti ada 3 yang harus siswa tahu arti sodako. Kemudian perbedaan sodako sama infak, dalil sodako sama tata cara sodako. 3 itu namanya baru materi. Habisin pertemuan itu. Jangan urut buku. Bukan benar pertemuan berikutnya. Lewat. Itu ya. Berarti sekarang Bapak Ibu pada saat mau mengajarkan jangan lihatnya adalah materi yang akan diajarkan. Materinya apa? Sodako. Ambil sodako. Saya mau anak didik anak materinya apa saja. Bapak Ibu ngeblank, buka buku, kasih kata kunci. Ini namanya peta konsep. Oh sodako pengertian. Nah pengertian Bapak Ibu nggak usah 100 tokoh yang mengajarkan tentang pengertian sodako berikan semua nggak usah. Itu yang bikin waktunya lama. Sodako menurut Imam Hambali, sodako menurut Imam Syafi'i. Nggak usah. Cukup satu aja kesimpulannya bagi anak-anak ini nggak perlu konsep-konsep yang lain. Arti sodako yang menurut Bapak Ibu paling populer. Sudah tahu Pak, apakah harus hafal? Nggak perlu mau hafal apa itu yang penting Pak. Apa itu sodako? Jadi udah tahu. Meskipun tidak dengan bahasa yang ada di buku, lama Bu. Niru bahasa di buku lama. Pemikiran orang profesor sama anak-anak ini nggak akan nyambung. Jadi lama. Jangan paksa menghafal. Berarti kan memaksakan otak anak ini dengan profesor. Gitu. Maka kata kunci yang jadi sodako apa? Oke sudah tahu, ganti. Dalil tentang sodako di Al-Quran tentang sodako ratusan orang sedih KB. Salah satu aja apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ikhlas. Kalau soal nama sodako wal masakin al-ayah. Nah orang bisa kan jawabnya al-ayah kan orang ketara maksudnya gitu. Udah tahu berarti pada saat itu kan baca tok itu nggak harus hafal. Tahu kan? Berarti cukup nggak 1 kali pertemuan 2 jam? Cukup ya? Cukup. Pak pengen tambah sulit nggak apa-apa, tapi yang penting 1 kali pertemuan 2 jam itu materi esensinya dia udah dapat. Tidak harus hafal, tapi dia paham aja. Oke, sedekah ini Pak. Jadi Bapak Ibu seringnya dialog. Anak malah bisa menemukan sendiri. Jangan diajarkan oleh guru. Sedekah adalah itu yang sering pikiran gurunya dengan anaknya nggak ketemu. Maksudnya sama, hanya beda pengertian, tapi gara-gara harus sama dengan gurunya yang tadinya yang mau paham jadi enggak gitu. Berarti kan selama ini intimidasi terus kepada anak. Kapan pintar ya? Memaksa apa yang ada di pikirannya harus sama dengan bapak ibu. Enggak, yang penting kalau makna sodako apapun bahasanya kan maksudnya tahu. Oke selesai. Pertemuan kedua sudah nggak bicara tentang pengertian konsep, apalagi cari dalil lain. Pertemuan kedua kita tambah manis. Itu namanya memperbanyak materi. Bukan materi esensi, kan materi esensi dia dapat. Pertemuan kedua itu penerapannya. Maka pada penerapannya jangan dikasih materi. Coba cara sedekah yang benar itu namanya diberikan materi Bapak Ibu. Karena pengetahuan. Caranya bagaimana? Besok kamu coba lingkunganmu di sekitarmu ada berapa rumah, dan yang menurut kamu orang yang ekonominya lemah berapa? Itu pun ditanyanya. Jadi jauh ya dengan makna sedekah tadi ya. Karena tahapan penerapan dia. Berarti dia harus tahu kan sasarannya akan sedekah.
Jadi tugas dari guru itu kasih tugas ke anak. Besok kamu catat berapa tetanggamu sekitar kira-kira yang secara ekonominya di bawah ada berapa. Kemudian ciri-cirinya apa menurut kamu, kenapa kamu menganggap ekonominya kurang. Itu anak mulai nalar di situ, Pak. Jadi bukan cara sodako yang benar 1, 2 itu hanya hafalan aja. Jadi yang kedua apa Bapak Ibu? Penerapan. Dan penerapan itu bukan penanaman konsep. Berarti cara sodako yang benar 1, 2 itu bukan penerapan. Itu namanya pemahaman tentang prosedur sodako. Beda. Maka pada penerapan Bapak Ibu harus oh ya ini anak. Oke, kalau misalnya tidak itu Pak caranya tidak bisa. Temanmu yang sering tidak sanggup berapa anak di kelasmu? Bisa itu. Jadi banyak hal. Jadi tugasnya bukan sodako lagi. Pertama karena penerapan tugasnya sasaran yang nantikan sodako anak harus tahu. Maka dia dikasih tugas. Jadi berupa checklist boleh. Nanti interview boleh. Bapak Ibu kalau saya kasih metodenya interview mesti mumat ya, jadi kontakon lah bahasa Indonesia. Kira-kira sakla sing orang tahu sangu sapa, sing sangune sajule sapa, sangune akeh sapa gitu loh. Catat semua, bukan dalam rangka untuk hanya untuk nanti dia tahu membedakan itu. Itu namanya. Nah, setelah dia sudah dikasih tugas itu, coba rasanya kalau tidak sanggup, kira-kira tanyakan kepada temanmu tadi tanya. Jadi dia mulai tumbuh empati aja. Itu konsepnya udah dapat dia sodako apa enggak? Tapi kenapa dia sodako apa tapi orang praktek? Karena dia enggak memahami penerapannya. Bagaimana hati seorang yang tidak sanggup dan juga dia nggak merasakan dia sanggup terus gitu loh. Ya kan? Nah maka tugas berikutnya pada saat penerapan adalah bagaimana menerapkan materi yang nanti akan diterapkan pada anak-anak. Setelah selesai, berarti kira-kira kalau sudah merasakan gitu, coba kalau yang kamu rasakan begitu apa? Ngorong Pak Guru, ngelih Pak Guru dan sebagainya. Nah itu dia mulai kalau begitu apa yang harus kamu lakukan agar tidak ngelih, tidak ngorong. Yang minum apa? Kamu ada duit. Iya ya melasi Pak Guru. Kalau saya sekolah, karena akhirnya kayak aku. Nah coba ngelih kira-kira gimana? Itu mulai berarti pertemuan kedua penerapannya. Nanti teknisnya secara administrasi saya bantu Pak Guru. Gampang nanti. Ini kan yang penting pemahaman utuh. Nah pertemuan ketiga itu sudah nggak penerapan lagi karena udah bisa menerapkan. Oh saya harus tetap. Jadi dia otomatis gitu loh. Udah kompetensi saya kok. Kalau mampu aku dulu awal. Udah penerapannya udah dapat dia. Di awal dari karakter dan pembentukan afektif yang dia miliki. Jadi mulai sikap, terus motor dia udah tumbuh. Tapi yang ngapalnya yang tumbuh hanya ininya aja. Materi yang tumbuh hanya kognitifnya aja. Nah pertemuan ketiga itu adalah mulai level 3. Jadi kalau yang pertama level 1 itu hanya penanaman konsep, penerapan itu level 2, dan level 3-nya adalah kontekstualisasi konsep sampai kreasi dari konsep. Wih, keren ini ngajar nih kalau sudah sampai ini. Yang ketiga bagaimana tekniknya. Nah setelah dia tahu penerapannya, kedua itu kan tidak selamanya hidup sesuai dengan yang kita inginkan. Pengen kita sedekah ora ndek duit. Pengen misalkan duit jebule ora cukup, kan gitu kan? Maka oke. Bisa nggak diberi kasus lah. Contohnya gini. Temanmu dalam pernah nggak ketemu temanmu yang sakit parah? Pernah Pak? Bawa ke rumah sakit? Pernah. Kan kita masalah jajan gampang kan bisa bareng. Tapi ada masalah sakit. Kan orang butuh jajan, butuhnya apa? Butuhnya pengobatan. Nah, kalau kamu berbagi jajan, tak gampang, murah. Tapi yang berbagi uang pengobatan anak MI bisa nggak? Bisa kan anak MI? Sama nebek kira apa ngambil dokter apa? Kira-kira, coba kalau ada temanmu orang tuanya juga nggak mampu, kamu sendiri bantu nggak cukup. Kira-kira harus apa ini? Oh Pak Guru urunan bareng Pak Guru. Munculnya gitu. Jadi ini sih untuk ngaku dewek kan orang kuat, anak bakari mana badannya kumpul bukti akeh dulu dikumpulnya bisa bantu. Itu namanya sudah mulai muncul. Jadi di Bapak Ibu pancing-pancing itu namanya dia akan muncul kompetensi kreativitas. Munculnya kalimat urunan itu mulai sudah tumbuh awal kreativitas karena dia nggak mampu. Harapannya apa? Harapannya setiap ketemu masalah dia tidak lari.
Tapi mencari ide-ide kira-kira dari masalah yang kita, itu tujuannya itu sebenarnya. Terus yang lain gimana? Oke, Bu, kalau gitu setiap Jumat Bu kan kita nggak tahu kapan sakitnya. Kalau sakit sekarang kemudian saluran juga kadang-kadang nggak punya. Bu, gini aja gimana Bu? Setiap Jumat saya dengan teman-temannya akan mengumpulkan sebagian itu, barangkali nanti ada teman yang sakit nanti diambil dari situ. Jadi munculnya Jumat amal itu dari pembelajaran, bukan disuruh gurunya anak dalam rangka untuk sosial. Setiap Jumat amal bukan. Halo. Hai. Ya kan? Itu yang pembelajaran. Kalau dulu dengan sering ngepeng bocah pengen apik kandani diwe contoh itu dulu. Maka yang terjadi anggar contohnya orang pada orang bisa ngelakoni, anggar orang dikandani kelaleng gitu. Tapi kalau dibentuk dari pembelajaran, dia akan tumbuh. Maka dimanapun posisinya tanpa ada guru, tanpa siapa pun muncul di sini. Oh ya, aku pengen bantu kayak alasannya begini. Itu pembelajaran dulu. Sampai mumet apa Harus. tapi malam-malam wis bermula itu yang perbedaan jauh di situ. Jadi jauhnya di mana? Aja bisa bedakan ya Bu? Yang pola pertama dan pola kedua. Beda ya. Pola pertama materi, terus pola kedua ternyata enggak materi di esensi, pola kedua ada penerapan dan kreativitas. Nah, kesulitan. Iya Pak, saya itu kan gampang nggak materi kayak apa? Anggap materi pembagian loh Pak, matematika. Tahu Pak, kalau MD masih mending ya. Sudut ruang kira-kira mau kontekstualisasi bagian apa? Rumus Pitagoras, itu kan mesti. Semua kurikulum yang ada di anak ini mesti kontekstual dan mesti bermanfaat bagi kehidupan sekarang, tidak hanya nanti. Kalau nanti otomatis kalau sekarang berfungsi, nanti berfungsi lebih. Gitu. Maka Bapak Ibu, saya mau nanya dulu, Bapak Ibu itu sudah HP-nya Android semua ya? Udah ya? Android semua kan? Bisa untuk WA maksudnya ya? Bisa apa saja Bu? Ya nanya bukan mau, enggak nanya aja, nanti prasyaratnya ini soalnya. Oke, Bapak Ibu pernah dengar artificial intelligence Bu? AI, pernah dengar ya? Ada yang sudah menggunakan? Ayo Cong yang menggunakan. Bapak Ibu kemana aja selama ini? Ya Allah, kurang diwarna kotak. Bapak Ibu kemana aja HP-nya? Ya wes, ya nggak apa-apa lah. Aku mau ketemu, sebenarnya aku tahu yang kurang. Nah, sekarang silakan buka. Bu, memang belum pernah dikasih ChatGPT? Ayo, silakan. Kalau Bapak Ibu masih udah tahu semua soalnya. Saya udah ketemu sama beliau-beliau pengawas ini. Udah, sekarang HP bukanya aja. Aku ngomong ngalor itu dengan juga. Aku sih buka HP dulu. HP-nya buka. Mudah-mudahan buka. Oke? Cari di App Store. App Store. App Store. Yang sudah tinggal aja. Yang belum aja ya belum. App Store. App Store tulisannya. Ada? Terus orang melu asli. Tapi tolong jenengan balik kan gimana kelas loro 5 tau ya. Kelas 1 3 4 6 ngerti ya Bu ya. Infak kok kasih jenengan. Lho kan aku sih jenengan semua. Ya. Mau di laptop boleh, mau di HP boleh. Enggak apa-apa. Ada? Silakan di App Store tulis Chat GPT. CHAT GPT. Di App Store. Cari. Unduh. Iya, OpenAI. Tapi yang jangan berwarna, yang berwarna saya tahu kok. Bapak itu kan nggak mau yang bayar kan, maunya yang gratis, yang hitam putih aja. Kemarin. Siapa ya? Siapa komputer? Siapa Sudah apa? ketemu Bapak Ibu? Testo. Ini bener. Wes sih ada tambahan nih. Sudah ketemu? Sudah. Yang hitam putih diklik di install. Apa? Yang hitam putih. Install ya. Apa dulu Bu? Yang hitam putih di install. Yes. Telepon. Laptop bisa ini bisa. Telepon. Cek apa? Jangan sampai tertinggal, pokoknya jumlahnya berapa ini di ruangan ini? Pastikan di ruangan sudah terwakili oleh lain. Ada 40-an. 40-an tuh.
Apalagi nanti berimbas, ya keren ini. Dan nanti bisa jadi narasumber ya untuk guru kecamatan lain ya. Udah? Udah ya? Oh nggak apa-apa, itu sesuai perbuatannya masing-masing. CAT apa? CAT apa, Bu? Itu kan kuotaan ya. Ya Bu? Pak, boleh. Kodenya. Setelah install, lanjutkan dengan Google. Ada yang pakai bahasa Inggris, continue with Google. Ada? Ada nggak? Atau masuk dengan Google? Ya Bu? Bisa Bu? Ya continue with Google, lanjutkan dengan Google, masuk terus? dengan Google sambil lapor. CAT G. Nah, nggak usah daftar, masuk aja dengan Google. Kayak sekolah boleh daftar. C Oh, CHAT Habis itu isi tanggal lahir ya. Email sama tanggal. GP PT. Kenapa? Masuk dengan Google terus nanti kan diminta nama ya. Oh ini udah selesai nih, udah jadi ini, udah jadi Bu. Yang ini udah jadi, kadang-kadang ada HP yang sudah sinkron langsung jadi. Kayak gini Pak. Continue with Google. Coba. Ya, Kita juga CPT. udah jadi nih, udah jadi. Udah. Mana? Udah jadi ya, oke. Soalnya kalau sudah berdiri-berdirinya di tengah berarti udah jadi. Iya lagi loading. Ini continue. CHAT GPT itu unduh lewat Ini lagi. restore ya. Heeh. Itu. Lihat pemirsa. Yang sudah mana hasilnya? Setelah berhasil diunduh, Seperti ini. Sudah apa Ibu? hasilnya seperti ini. Pastikan Mak, kalau yang Tuh, ada yang warna putih saja yang gratis ya. Di kartu, biar semua dapat semua. Ini manfaatnya luar biasa nih kalau Bapak Ibu biasa beli keren. Kenapa? Asli lah sih. Siapa tahu nanti dapat kado ulang tahun. Sudah ya? Kayaknya banyak kan sudah deh. Oke. Itu Bapak Ibu yang saya tadi di awal ngomong. Pengawas minta RPP dalam 1 menit selesai, nggak usah. Contoh ini ya, contoh. Tulis soal buatkan, tulis ya, silakan bareng-bareng ya. Buatkan rencana pembelajaran materi apa terserah mau apa yang Bapak Ibu ajar, kelas berapa gitu loh. MI gitu loh. Madrasah Hidayah ini barangkali. Buatkan RPP materi apa untuk jenjang apa? Apa ini? Sudah dibuka. Itu. Pak. Cuman KM misal panah hitam. Itu tanggal 2. Oh.
Oke, terima kasih pemirsa teman-teman yang berada. Untuk sementara ini aja dulu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saudara. Sudah Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng memanfaatkannya ya, bareng-bareng memanfaatkannya. Sudah jadi nggak ya bapaknya? Sudah jadi ya? Ada nggak 1 menit? Nah iya. Tampilannya seperti apa? Ini tampilannya. Langsung keluar. Contoh model RPP. Bapak Ibu, ganti nih Kak. Gampang. Model Ini sementara membiasakan RPP. memanfaatkan, nanti akan saya beri lebih maksudnya ini kan halaman kepala. Yang berikutnya, buatkan modul ajar, gitu aja. Angger dengan bangga administrasi, kalau saya ketemu kesel. Sekarang ngomong apa? Modul ajar materi apa, kelas berapa atau kelas apa? Buatkan modul ajar Bahasa Indonesia kelas 2 mamanya. Akan muncul tampilan seperti itu. Pak, kau tahu guru aku sih kepala madrasah. Pengen tak kasih tulis, toket buatkan proposal rehab gedung. Nah, tulis, pasti buatkan. Tulis, tulis aja. Buatkan contoh proposal bantuan rehab gedung, rehab gedung MI atau gedung kelas baru. Tulis. Berapa mana? Nenek sahabat berundang. Bisa kan? Sekarang ini berlatih aja dulu. Nanti penggunaannya bagusnya kayak apa nanti? Sabar. Silakan. Pak, kamu tahu kepala sekolahku guru agama pikir sampai pelajaran ada lainnya? Ada. Contoh khotbah Jumat materi apa? Klik, tulis. Kurang apa paling coba orang saya mana demonstrasi bapak bangga mulan. Lewat. Bener. Jadi bapak udah jangan bangga jelasin, minta tuh nggak keren. Kalah sama si kalah. Bapak ibu ngajarnya udah gitu lagi. Bapak ibu lewat orang kanggo jadi guru mesti itu baku. Bapak ibu maca samungi maca dene semerangan lewat orang kanggo jadi guru ya kowe. Orang kanggo percaya saya. Dan ini saya rombak ini doa guru dengan frontal wis ini wis. Kalau mau kalau enggak ya kembali ke saya. Ini oleh TPG ya, karena masih mau pikirannya orang kesel gue. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau bapak ibu mau muridnya biar keren, itu yang capek bukan fisiknya, tapi psikisnya. Rasa gitu loh, rasanya gimana gitu. Banget lah pokoknya. Ya, saya lanjut. Ini contoh ini membiasakan dulu 4 sampai 5 kali terbiasa nanti saya masukkan. Contoh lain, bapak ibu. Nah, pada saat bapak ibu kesulitan, sebenarnya kan anggarannya buku sih ya bapak ibu ya. Pak, aku kira orang berbuku pak. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Carilah materi esensi materi esensi energi untuk siswa kelas 5 SD. Tulis pak. Aku kan pak, urunan buku orang usah. Selewat lah bapak ibu jam gini. Materi esensi ya. Kalau materi banyak sekali nanti bapak ibu muak siswanya. Materi esensi aja sesuai dengan jenjang kelas. Ya, ketemu enggak? Apa saja yang nanti akan disampaikan anak? Tahu kan? Udah 1 kali pertemuan selesai. Untuk konsep materi esensi nggak perlu bapak ibu buka buku lah. Tangannya tutup ya Pak. Ya wes, disenang-senangkan dhisik, istirahat.
Ini ada bakasi dulu ya. Ada bakasi, nanti saya lanjutkan ya. Saya pakai rokok dulu. Ya, itu saja sementara. Nanya-nanya. Oke, terima kasih untuk. Karena kurikulum itu mesti berubah. Lihat, situasi dan kondisi perkembangan zaman menuntut adanya penyiapan generasi penerus bangsa untuk mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan itu. Perubahan kurikulum adalah salah satu instrumen untuk menyiapkan generasi tersebut. Tadi saya sampaikan, jangan sampai kita kudet terhadap materi-materi yang harus kita sampaikan kepada siswa, karena perkembangan zaman ini menuntut siswa untuk terus mengadaptasi diri. Siswa lebih kudu beradaptasi, otomatis gurunya simulan juga kudu bisa memberikan pengajaran kepada mereka tentang adaptasi itu. Nah, kalau kemudian kita kurikulum kita diam saja, ini kurikulumnya juga berubah, kita juga harus berubah. Kurikulum harus disiapkan dalam rangka menyiapkan anak didik kita. Apa yang ada sekarang, karena zaman itu setiap saat berubah. Zaman itu setiap saat berubah. 1 tahun, 2 tahun ini, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, MI di Kecamatan Adipurna tidak ada yang kenal tentang IKN. Hari ini juga kenal IKN. Itu kan ada terus. Ada tidak kenal tentang P5, P2RA. Hari ini Madura sudah mulai kenal. Tapi kenalnya cuma kelompok ya, nanti harus dibahas. Nah, madrasah memiliki kekhasan yang harus diperhatikan dalam setiap perubahan kurikulum. Ya, madrasah itu punya kekhasan. Karena apa? Madrasah itu adalah pendidikan umum yang berciri khas agama Islam. Bukan hanya pendidikan umum, makanya implementasi kurikulum Merdeka pada SD itu pasti berbeda dengan pada madrasah. Karena apa? Namanya saja, tipenya saja sudah berbeda, bahwa madrasah itu pendidikan umum berciri khas agama Islam. Ya tadi saya sampaikan, barangkali contoh ketika kita membuat gambar contoh, kalau SD biasa saja pakai celana pendek atau nggak usah pakai peci. Tapi MI masa sih mau memberikan contoh seperti itu gambar? Ya